kita cari tempat yang aman buat main yuk. Nah, kedua anak itu bilang, mana? Belakang. Belakang mana? Ikut aja. Diajaklah itu lah, digandeng sama tangan dua-duanya, digandeng sama dua anak itu, digandeng sampailah itu di belakang. Itu main, mereka bawa lereng, terus tiba-tiba si Tole agak merinding, ada yang ngintip di pintu gudang, ada yang ngintip gitu, ada yang kayak nengok. Ono kidung tipe mongso lalakone padha kalangan sukmo tipe mongso kang padha waspada mergo urip namung setilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu semuanya. Semoga di rumah tetap sehat selalu, dilimpahkan rezekinya serta dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kembali lagi dengan saya Bara Balakarsa dan juga saya Aldo Alek Widodo dalam channel Aksara Karsa. Oke, Mas, nih sesi malam kali ini apa ini, Mas? Sesi malam kali ini nunggu sahur. Sembari nunggu sahur. Nunggu sahur ya. Oke. Meskipun yang nonton pasti ada yang buka, ada yang mau mokel ya. Nah, siap. Kita bahas apa ya? Oke. Biar jadi penasaran aja, gimana kita langsung ke ceritanya aja ya? Berarti nggak kasih kisi-kisi? Nggak usah kasih kisi-kisi, biar penasaran lah. Oke, biar langsung aja tonton sampai habis ya. Jangan lupa dulu sebelum lanjut, subscribe dulu ya. Oke, tentunya subscribe, like, ikut komen ya. Komen dan juga share sebanyak-banyaknya ya, biar semua kalangan ini tahu lah tentang channel Aksara Karsa ini ya. Dan semakin berkembang juga gitu. Amin. Berkembang ya. Oke, Mas. Tanpa basa-basi, oke. Kita langsung aja ke ceritanya. Oke, kali ini saya membawakan cerita dari narasumber. Nah, narasumber ini ceritanya tentang dia masih SD. Dan itu acara kemah sekolah di SD-nya. Kita sebut aja namanya Tole karena emang Tole. Mas Tole lagi. Nah, oke, kita langsung ke ceritanya aja. Nah, di saat itu tuh Mas Tole masih mungkin kelas 2 SD, di mana itu hari Jumat. Nah, di hari Jumat itu ada rapat guru dan wali tentang acara yang namanya itu kayak persami gitu. Perkemahan Sabtu Minggu, dan itu hampir semua kelas, entah itu kelas 1 sampai kelas 6, itu semuanya diwajibkan untuk ikut. Nah, di situ kan Mas Tole masih kelas 2, masih kinyis-kinyis ya, masih kecil lah gitu. Dia bingung gitu loh. Kemah persami itu apa? Gitu kan, dijelasin lah sama guru. Persami itu namanya perkemahan Sabtu Minggu. Nah, di situ kamu akan belajar yang namanya itu kemah pramuka, seperti yang udah dijadikan ekstrakurikuler gitu kan, tiap sore. Oke, di situ. Nah, singkat cerita itu udah Sabtu sore gitu kan. Sabtu sore semua kumpulin di sekolah, diantar, ada yang diantar, ada yang berangkat sendiri gitu kan. Nah, di sore itu biasalah acara pembukaan, entah itu acara upacara dan lain-lain gitu kan. Dan ada simbolik juga, tunas kelapa dari pramuka sendiri itu. Kemudian dari guru ngasihlah ini, memberikan tenda, nih tenda per kelompok, di mix kan gitu kan. Jadi yang kelas-kelas tuh di mix, kelas 6 campur kelas bawah-bawahnya gitu kan, sampai di tendanya kita fokus tendanya Mas Tole. Di situ masih pada bingung bikin tenda karena nggak ada kelas 6-nya sayangnya. Di situ cuma ada kelas 5 gitu kan. Nah, itu bingung, ada guru terus dia nyamperin ke Mas Tole dan kawan-kawan lah, teman-temannya itu.
kenapa belum bisa-bisa, yang lain tuh udah bisa. Sebentar Pak, ini masih belum tahu gimana cara diriin tenda gitu kan, karena tendanya tenda kain. Soalnya orang tua saya tuh biasanya bikin tenda itu tendanya yang ada itu, ada apa namanya, Yang plastik lah. ada fiber, ada fibernya itu kan. Oh ya, emang sulit kalau emang belum pernah gitu kan. Nah ini dikasih ini tongkat 1 2 di situ, ditali dulu, disuairan kan, ditinggal. Nanti kalau belum bisa panggil bapak ya. Iya. Cuma di situ ada yang aneh, kan udah sore, sorenya itu sore mendung gitu kan. Itu ada yang narik, ada yang bantuin. Cuma mereka nggak kenal yang bantuin. Itu seumuran sama Tole. Tole kan juga bingung, ini siapa ya? Kayaknya nggak pernah kenal. Dan ini kayaknya kelas 2 juga gitu kan. Nggak kenal gitu kan. Tapi mereka paling semangat bantuin. Habis itu kan jadi guru datang lagi. Ditanya, udah jadi? Wah, udah Pak itu. Wah, kalian pinter juga dikasih tahu kayak gitu langsung udah jadi gitu kan. Iya. Tadi dibantuin sama 2 anak-anak. Loh, anak-anak siapa? Kalian kan emang cuma 12 orang kan, 12 orang. 12 orang ini. Enggak, Pak, tadi lebih. Ada 2 orang lagi, anak kecil. Kelas 2 kayaknya. Kelas 2. Kalian masih ingat wajahnya? Masih. Cuma nggak ada. Tadi nyari-nyari orang-orangnya nggak ada mukanya. Habis itu guru, ya udah gitu kan. Nggak usah dipikirin. Kan habis ini beres-beres, mandi atau apa gitu, nanti kita habis ini isyoma sama sholat berjamaah. Di situ udahlah, nggak dilanjut lagi. Mereka terus isyoma sampai itu sholat berjamaah. Dan sholat berjamaah pun ada yang aneh, itu dari Tole. Tole itu kayak ngerasa itu di belakangnya ada yang lari-lari. Terus dia kan atahiyat akhir, salam kan. Itu di sini, sampingnya dia. Ada 2 anak kecil duduk. Yang tadi sore itu? Yang tadi sore udah duduk di sampingnya. Ikut gabung? Ikut gabung. Cuma dia nggak sholat. Cuma liatin Tole aja dari belakang sambil ketawa-ketawa. Ketawa ini kayak anak kecil main lah gitu lah. Main. Dan pakai seragam pramuka juga kan. Habis itu kan salam, sini kan lihat. Tapi ketika salam gini lagi, hilang, nggak ada. Oh, salam kedua berarti? Nggak ada. Udah hilang itu? Nggak ada. Dan di situ kan Tole masih kecil. Otomatis dia kan mikirnya mungkin mereka lari apa ya gitu kan. Jahil, iseng. Ya udah. Sampailah itu di Isya, disambung sholat jamaah lagi. Kemudian setelah Isya, api unggun. Ya, biasa kan, api unggun, nyanyi-nyanyi, kenalan, dan ada game, kasih door prize itu kan. Sampai itu jam 9. Jam 9 yang mau tetap main nggak apa-apa, tapi nanti jam 10 harus pada di dalam tenda semua. Udah gitu kan. Ya Pak, gitu kan semuanya. Nah, si Tole ini kebelet pengen pipis lah gitu kan, buang air kecil. Belakang, karena toiletnya itu kan ini halaman SD. SD. Iya kan? Nah, toiletnya di belakang. Jadi ini kelas 6, ini toilet Bagian belakang. Dan di situ ada, depan toiletnya itu ada sumur tua kan. Yang katanya itu emang serem gitu kan. Nah, itu lampunya masih osram lah gitu kan. Masih lampu yang kuning itu. Si Tole jalan situ. Tik 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 tik. Kok ada anak kecil tadi ya? Toilet. Terus lari-lari kan. Sampai itu Tole kaget. Anak kecilnya udah berdiri di atas sumur. Kayak mau nyemplung. Langsung Tole kan teriak. Wah jangan gitu. Jangan. Ojo gitu kan. Itu tiba-tiba langsung ada yang ngerah dari belakang. Tuh gitu kan. Tole kaget. Kamu ngapain? Guru ternyata. Kamu ngapain? Itu ada anak kecil mau nyemplung sumur. Dari mana anak kecilnya? Nggak ada.
Itu di situ. Dicari kan di guru-guru, dikiranya kan mungkin ada anak-anak yang iseng gitu. Cari nggak ada. So nggak ada. Itu kan dianterin lagi ke toilet, udah selesai. Terus dianterin lagi itu, habis dari toilet dianterin ke tendanya, udah kamu tidur. Kamu kayak kecapean makanya itu halusinasi gitu kan. Semuanya juga disuruh tidur, soalnya jam 10 lebih kan. Itu tidur si Tole. Tidur, tapi ada yang goyang tenda. Kayak kepalanya tuh dielus-elus, tapi di luar tenda itu. Di situ langsung dia kan kesel, siapa sih yang gangguin, mau tidur juga capek gitu kan, keluar dia. Nah pas buka tenda, anak kecil lagi yang kecil lagi. Terus anak kecilnya itu yang tadi yang ngomong, dia ngomong, kamu Tole ya? Tahu namanya udah. Tahu. Terus iya aku Tole, masih dengan logat polosnya itu kan. Kamu mau nggak main sama kita berdua? Ayo main, tapi ini katanya Pak Guru udah nggak boleh main. Nggak apa-apa, Pak Guru udah pada tidur, itu nggak ada orang. Kita main yuk. Main mas, kita lari-lari kejar-kejaran. Sampai itu ada guru yang kebangun. Terus ditangkap sama si guru Tole. Kamu ngapain gitu? Aku lagi main Pak. Lah ini jam berapa kamu main? Main sama siapa? Itu. Sama siapa? Itu. Ada 2 anak. Mana ada 2 anak? Gak ada. Itu di sana, di lorong itu. Itu lorong gelap, gak ada siapa-siapa di situ. Mana ada anak yang berani di situ? Itu ada. Udah kamu ngawur kamu gitu kan. Kamu ngelantur gitu. Udah tidur. Kamu capek. Udah jangan nakut-nakutin bapak gitu kan. Diantar lagi tiduran. Nah, kan si gurunya kan jaga 15 menitan lah ada sampai setengah jam. Masih nunggu Tole mau keluar lagi nggak gitu kan. Memastikan gitu. Akhirnya udah si guru tidur lagi. Nah, si bocil tadi yang 2 tadi datang lagi. Yang berisik Tole. Iya, dia buka tenda. Bilang, Tole, ayo main lagi. Tadi dimarahin Pak Guru, nggak apa-apa, udah tidur. Diajak lagi tuh dia. Main lagi. Nah, itu kan masih diajak lagi kan main kan itu. Nah, si Tole kan bingung juga dia, mau tapi bingung. Lah, kan nanti dimarahin guru lagi. Nggak apa-apa, udah tidur, nggak tahu. Kita cari tempat yang aman buat main yuk. Nah, kedua anak itu bilang, mana? Belakang mana? Ikut aja. Diajaklah Tole digandeng sama tangan dua-duanya digandeng sama 2 anak itu, digandeng sampailah itu di belakang. Itu main, mereka bawa lereng, terus tiba-tiba si Tole agak merinding, ada yang ngintip di pintu gudang, ada yang ngintip gitu. Ada yang kayak nengok. Terus ditanya sama anak kecil tadi, Tole lihat apa? Anak kecilnya terus ikutan nengok kan. Oh, itu kamu mau apa? Main di dalam. Di dalam mana? Itu gudang, ada ibu. Kamu mau nggak kenalan sama ibu? Merinding masa aku pas dengar cerita itu. Serius. Iya. Ibu, baik kok ibu. Cuma kita nggak boleh nyalain lampu. Tapi nggak apa-apa, kita ke sana ketemu ibu kamu, nggak apa-apa, ibu baik. Nah, di situ kan diajak, ditarik lagi gitu. Ketok pintu si kedua anak itu. Bu, boleh masuk nggak? Iya. Tole agak merinding, suaranya serem, nggak apa-apa. Ibu mungkin lagi serak, belum minum.
dibukalah, keren. Tole masuk dia aja. Si anak tadi berdua langsung lari, main sama seseorang tapi belum kelihatan jelas karena itu bener-bener gelap kan, cuma ada cahaya itu kan di sekitar Tole, dan di mana cahayanya itu kayak rembulan gitu kan. Di atasnya itu ada kayak kaca bening gitu, genteng bening. Di situ perlahan itu dekat. Kamu pegang tangannya ibu, cium tangannya. Bu, tangannya diulurin mas tangannya. Ini hampir tangan, tapi itu kulitnya nggak ada. Kayak lepas. Dagingnya itu udah beberapa yang coklat. Lepas itu. Lepas. Nah kan agak ngeri kan, tapi tetap nyium dia. Ketika udah deket lagi, mukanya kelihatan bener-bener matanya ini, rambutnya panjang, bajunya kayak kebakar. Itu langsung Tole cuma diem beberapa detik, terus dirangkul lah si Tole. Ada suara samar-samar Tole rasain itu, kayak suara napasnya tuh. Suara ibu itu. Iya, suara napasnya itu. Terus, ayo kita main. Dikasihlah itu kayak Rubik, kayak apa, segala macam mainan. Sampai itu Tole ngantuk banget, capek, nah dia tidur. Sadar sampai nggak tahu dia beberapa jam gitu nggak sadar, udah kehilangan kesadarannya karena tidur kan. Di luar dia dengar, Le, kamu di mana Le? Gitu kan. Bapak ibunya nyariin, ada suara bapak ibunya, manggil guru dan teman-temannya. Sampai itu ada yang ngecek gudang, itu temennya Tole. Dibuka, set gitu. Pak, ini ada Tole di sini. Masuklah. Bapak ibunya juga masuk gitu loh, bapak ibunya Tole. Dirangkul si Tole. Kamu kemana aja tadi malam dicari, sampai pagi gak ketemu. Oh, suasana udah pagi berarti itu. Udah pagi gak ketemu. Terus diceritain. Si Tole nyeritain, tadi malam aku main sama 2 anak kecil sama ibunya di sini. Kamu nggak takut? Ya takut, cuma ibunya baik, ngasih mainan, terus ngajak main. Ini mainan kuda-kudaan mas, jadi kudaan gancil gitu, sama beberapa mainan. Cuma nggak tahu gitu kan, dari mana mainannya. Di sini nggak ada yang pernah nyimpen main, tapi ada. Habis itu pulang kan, diantar pulang. Terus bapak ibunya Tole kan merasa khawatir, akhirnya tanya sama ketua desa situ. Ya, terus diceritain lagi, Tole ceritain tentang itu. Gak apa-apa. Itu ya cuma, ya katakanlah arwah yang belum sempurna. Karena dulu sebelum adanya sekolahan itu ada satu rumah, dan itu rumah itu samping kuburan. Rumahnya Dari seusia Tole, kedua anaknya, anak kembar. Nah di situ diceritain lah kejadian lampau bahwa ada terjadi jadi di kisah lampau itu terjadi kebakaran, nggak sengaja kebakar atau gimana gitu kan, rumahnya yang ditempatin sama anak kembar itu sama ibunya itu kebakar. Ibunya itu mati terpanggang, anaknya itu mati gara-gara ngisep asap. rasional. Cuma itu dikuburin di situ karena nggak tahu, dikuburin secara layak cuma bingung gitu kan. Dimandiin juga sama, tapi kayak mereka belum
siap mati gitu kan. Akhirnya menghantui sampai ada acara penggusuran dan makamnya kan udah nggak tahu. Makamnya yang itu makam mana lahan kosong nggak tahu. Dan sempat itu dipindah, ada makam memang 3, cuma nggak utuh tulangnya. Barangkali itu tulang-tulang yang tersisa itulah yang menjadi jejak arwah-arwah itu kenapa itu belum mati. Kayak gitu. Udah itu Mas. Udah ceritanya. Mas. Pengalaman si Tole ya. Si Tole lagi. Aduh, capek serius pas dengerin cerita itu. Aduh, aku kecil udah lari tuh. Nggak tahu mungkin lari ya. Apalagi saya Mas. Wala ada kebirit-birit Mas. Nah, seperti biasa nih Mas, saya mempunyai banyak pertanyaan. Ya, udah dikasih clue dan saya mungkin menjadi perwakilan Tole. Insya Allah bisa jawab. Mungkin udah dari Mas Bara sendiri mungkin ada kemenangan dari cerita tersebut ya. Ya, Ini ada. saya juga penasaran sih, pengen bertanya nih. Oke. Jadi ini masuk aja ke sesi pertanyaannya. Oke, langsung aja. Pertanyaan pertama gini Mas, itu kan jadi kejadian di sekolahannya si Tole ya. Sekolah Kamu pelan itu kan kejadian di sekolahnya si Tole dan Tole kebetulan kelas 2. kelas 2. Nah, sebelum itu apakah si Tole udah pernah ketemu sesosok tersebut, Mas? Kalau dari ceritanya Tole dan cerita beberapa yang pernah diobrolin sama Tole, belum pernah. Itu pertama kali dia ketemu sama sosok tersebut gitu. Berarti selama 2 tahun itu baru ketemu. Baru. Kan kelas 1 kan 1 tahun, kelas 2 Cuma kan dia berapa? penasaran sama sumur gitu kan. Karena kata orang itu serem dan emang dia sempat nyinggung juga sumurnya, cuma dia nggak mau cerita. Katanya cuma bilang gini, sumurnya itu kalau kita lihat itu banyak anak-anak. Itu kata siapa? Kata Tole. Oh, Tolenya berarti. Kalau kita lihat dalamnya sumur itu banyak anak-anak, kepala anak-anak. Oh, dalamnya itu. Oh, saya kira juga tadinya gini. Itu anak mati gara-gara nyemplung ke sumur, makanya berdiri di atas itu. Ternyata bukan ya. Kalau itu bisa jadi juga karena dari cerita Tole kan cuma dikasih orang tua tahu yang sempat tadi Kebakaran itu. kepastian gitu kan. Ya matinya karena kebakaran kan. Tapi kalau kita telisik lebih jauh mungkin ya ada kemungkinan itu nggak mati kebakaran. Itu kan cuma kronologi Iya, cerita ya. Karena kan biasanya kan kalau penampakan seperti itu kan bisa juga menggambarkan semasa dia hidupnya kan juga bisa kan. bisa juga. Oke, nah terus ini Mas pertanyaan lagi, itu si Tole apakah pas waktu itu nggak merasa ketakutan? Apakah emang dia udah ketemu makhluk tersebut itu seperti udah di apa ya namanya, udah terhipnotis itu Mas? Kok nggak takut gitu? Ya mungkin dari sosoknya anak kecil itu emang nggak nakutin kan seusia dia dan wujudnya juga utuh seperti itu, cuma katanya agak pucat gitu kan. Yang dia ketika takut itu ketemu ibunya gitu, yang katanya ibunya karena emang wujudnya udah berantakan gitu kan. Dan dia cuma takut di situ aja, cuma perasaan takut itu berubah jadi seneng ketika diajak main dan baik ternyata. Berarti emang karena si Tole ini udah mentalnya udah jadi ya. Jadi rasa takutnya itu udah agak Udah berkurang agak ya. berkurang Ya, kalau sesuai interaksi katanya, kalau interaksinya itu baik dia nggak pasti akan takut. baik. Nggak Aman takut berarti ya. Dia masih berani gitu ya. Kecuali yang nggak ya, kalau nggak baik dia serem pasti gitu ya. takut. Ya soalnya kan itu malam-malam tuh loh. Apalagi udah awalnya udah ditegur. Tapi kok masih aja gitu. Mentalnya jadi itu situ ya. Nah oke. Mungkin ini pertanyaan langsung terakhir aja Mas. Pertanyaan terakhir. Ntar biar para dulur-dulur teman-teman kalau mungkin punya pertanyaan bisa di kolom komentar aja ya. Ikut Boleh. bertanya. Ntar biar dijawab sama Mas Bara atau nanti saya ya. Barangkali nanti juga Mas Tole tiba-tiba penasaran mau jawab sendiri. Syukur-syukur gitu kan. Syukur-syukur komen di YouTube kan ya barangkali. Nah ini pertanyaan ini. Itu kan kejadian kan malam. Terus dia ketemunya si Tole ini dia ditemukan ini pagi-pagi tuh Mas. Pagi-pagi. Kan pagi-pagi itu. Nah,
Itu saat ditemukan itu Tole kan ketiduran ya. Nah, habis dari bangun tersebut apakah Tole ini trauma atau gimana, Mas? Merasa ketakutan atau enggak? Malah nyari dia. Temen yang tadi malam sama gue mana? Malah nyari. Malah nyari dia. Enggak ketakutan tuh, Nggak Mas. ketakutan, malah nyari. Soalnya beda katanya. Temenku nggak sebaik ini gitu. Mereka baik. Oh, berarti menurut Tole ini dia sangat baik gitu ya. Mm-mm. Beda lah dari Beda. teman-teman yang udah-udah gitu ya. Makanya saya sampai itu, Mas. Saya sampai berpikir apakah manusia sama demit malah baikan demit gitu loh. Sampai Tole bilang kayak gitu loh. Sama bilang Iya, seperti itu ya. baikan temanku yang berdua itu daripada teman-teman yang sekelas gitu Nah, katanya. Aduh. sekelas gitu ya. Nah, setelah kejadian tersebut juga, apakah itu temennya itu masih sempat nongol sampai Tole lulus SD atau gimana tuh, Mas? Sampai lulus SD itu bener-bener kayak kadang kala itu nemenin gitu kan. Cuma kan di situ Tole udah kayak dikasih pagar, jadi mereka nggak bisa deket-deket gitu. Oh, udah nggak bisa ini. Cuma bisa lihat Ya, berarti. sampai lihat. Bahkan lulus pun ibunya dari dan kedua anaknya itu juga ngerayain selamat lulus gitu. Oh, berarti masih ada komunikasi yang Masih ada baik ya, komunikasi. pertemanan yang baik dengan makhluk tersebut ya. Oke, Mas. Oke, Mas, mungkin itu pertanyaan dari saya ya. Saya pribadi, mungkin buat teman-teman yang pengen ikut bertanya, penasaran, silahkan, Mas ya. Monggo. Monggo silakan. Dan juga nih saya ada tanggapan nih, Mas, dari Hmm. teman, katanya cerita kemarin nih ada yang bilang kalau cerita pribadi suruh buka buff ini, Mas. Gimana nih, Mas? Nungguin 1 juta ya, Mas? 1 juta, 1 juta mungkin kecilan nih, 1 miliar. Muka saya terlalu apa ya, kalau dibuka nanti kalian jatuh hati tapi Bukan lagi kasmaran ntar. kasmaran nanti. Kan ada film buka buka perban terus meninggal yang lihat gitu kan, takutnya meninggal satu Indonesia itu kan. Oke, tuh udah denger langsung ya dari penjelasannya Mas Bara ya, atau Mas Bala Karsa. Nah, nah, buat kalian semua tentunya saya ingetin lagi nih, yang belum subscribe jangan lupa subscribe terlebih dahulu, yang udah subscribe jangan lupa, yang udah nonton like ya, like, dan habis itu di share lah, bantu biar teman-teman para pecinta cerita horor ini pada tahu channel Aksara Karsa ya, Mas ya. Oke, Mas, nggak usah panjang lebar nih, Mas, udah mau sahur nih, Udah Mas. mau sahur tadi udah ada dreng deng deng deng. Udah langsung aja, Mas, dulu, Mas. Oke, tanpa berpanjang-panjang lagi gitu kan, karena Siap. udah mau sahur. Matur nuwun sugeng rayu semuanya. Apabila ada salah kata mohon maaf gitu kan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sugeng rayu semuanya, jazakumullah khairan. Matur nuwun, sampai jumpa di episode selanjutnya.